Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Agil Fadilah Muarif, perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Arif Nur Rahman, Friska Putri, dan Ladia Rista. Nah, saya di sini akan menampilkan presentasi tentang kompetensi sosial guru yang terbagi dalam submateri, yaitu pengertian kompetensi sosial guru, karakteristik kompetensi sosial guru, implementasi kompetensi sosial guru, dan pandangan Islam terhadap kompetensi sosial guru. Nah, kita masuk ke pengertian kompetensi guru. Kompetensi guru tersusun dari 3 kata, yaitu kompetensi, sosial, dan guru. Kompetensi adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Inggris kompeteni, yang memiliki arti kecakapan atau kemampuan dan wewenang. Kemudian kata sosial berasal dari kata socio yang artinya menjadikan teman, dan secara terminologis sosial adalah suatu yang dihubungkan, dikaitkan dengan teman atau masyarakat. Sedangkan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai dan evaluasi peserta didik. Nah, dapat disimpulkan kompetensi sosial guru adalah kemampuan dan kecakapan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali siswa, dan masyarakat sekitar dengan lisan, tulis, ataupun isyarat secara santun. Teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku. Nah, kemudian kita masuk ke karakteristik kompetensi sosial guru. Karakteristik kompetensi sosial guru, menurut Museri ada 2 karakteristik guru yang memiliki kompetensi sosial, yaitu yang pertama, berkomunikasi secara santun. Mencakup keterampilan berkomunikasi secara lisan dan isyarat, serta pintar menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Les Giblin menawarkan 5 cara terampil dalam melakukan komunikasi dengan santun, yaitu A. Ketahuilah apa yang ingin Anda katakan. B. Katakanlah dan duduklah. C. Pandanglah pendengar. D. Bicarakan apa yang menarik minat pendengar. Dan yang terakhir, E. Janganlah membuat sebuah pidato. Nah, karakteristik menurut Museri yang kedua itu adalah bergaul secara efektif. Dalam bergaul, dengan 7 kompetensi sosial yang harus dimiliki guru agar berkomunikasi dan bergaul secara efektif, baik di sekolah maupun masyarakat, yakni A. Memiliki pengetahuan siswa. Haruslah menggunakan prinsip saling menghormati, mengasuh, mengasah, dan mengasihi. Tentang adat istiadat baik sosial maupun agama. Yang B. Memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi. Yang C. Memiliki pengetahuan tentang inti demokrasi. Yang D. Memiliki pengetahuan tentang estetika. E. Memiliki apresiasi dan kesadaran sosial. F. Memiliki sifat yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan. Dan yang terakhir, G. Setia terhadap harkat dan martabat manusia. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru berkaitan dengan kompetensi sosial dalam berkomunikasi dengan orang antara lain. Yang pertama, bekerja sama dengan teman sejawat. Guru-guru harus berinteraksi dengan teman sejawat. Mereka harus dapat bekerja sama dan saling menukar pengalaman. Dalam bekerja sama akan tumbuh semangat dan gairah kerja yang tinggi. Dalam ayat 7 kode etik guru disebutkan bahwa guru memelihara hubungan subprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Ini berarti bahwa guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya. Dan guru hendak menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerjanya. Yang kedua, bekerja sama dengan kepala sekolah. Menurut Smith, mereka harus menciptakan sistem kerja yang harmonis, menampakkan suatu tim kerja yang mampu mendorong guru bekerja secara efektif.
Yang ketiga, bekerja sama dengan siswa. Guru bertugas menciptakan iklim belajar yang menyenangkan, sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dan gembira. Kreativitas siswa dapat dikembangkan apabila guru tidak mendominasi proses komunikasi belajar, tetapi guru lebih banyak mengajarkan, memberikan inspirasi agar mereka dapat mengembangkan kreativitas melalui berbagai kegiatan belajar, sehingga siswa memperoleh berbagai pengalaman belajar. Hal itu dapat memberikan kesegaran psikologis dalam menerima informasi. Nah, disinilah terjadi proses individualisasi dan proses sosialisasi dalam mendidik. Nah, adapun hal yang menentukan keberhasilan komunikasi dan kompetensi sosial seorang guru adalah: yang pertama, audensi dan saranan komunikasi. Yang kedua, behavior atau perilaku. Yang ketiga, condition atau kondisi. Yang keempat, degree atau tingkatan. Nah, ada sejumlah alat yang dapat dipakai untuk mengadakan komunikasi, seperti rauka, pandangan, dan sikap. Demikianlah karakteristik yang disebutkan oleh Museri dan Rubin Adi, guru yang juga harus memiliki kompetensi atau kemampuan memberikan umpan balik kepada siswa dan turun tangan langsung ketika siswa mengalami masalah. Nah, kemudian kita masuk ke subbab yang ketiga, implementasi kompetensi sosial guru. Implementasi kompetensi sosial guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, salah satu kewajiban dari seorang pendidik adalah memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005, kemudian Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2013, Pasal 28 butir ketiga dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam sebagian masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Implementasi kompetensi sosial guru di ranah sekolah maupun luar sekolah sangat penting untuk mendukung pengembangan siswa secara historik. Berikut adalah beberapa langkah implementasi kompetensi sosial guru. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan guru. Yang kedua, penerapan model peran. Yang ketiga, integrasi kompetensi sosial dalam kurikulum. Yang keempat, penerapan metode pengajaran aktif. Yang kelima, kolaborasi dengan orang tua atau wali dan masyarakat. Yang keenam, partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian kita masuk ke subbab yang keempat, pandangan Islam terhadap kompetensi sosial. Untuk menjadi seorang pendidik, di dalam diri seorang pendidik harus tercermin aplikasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam begitu rinci tentang bagaimana seseorang harus menjalankan kewajiban atas dasar iman kepada Allah. Semua itu dilakukan dengan kesadaran bahwa segala sesuatu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pendidik mengaplikasikan kompetensi sosial berkaitan dengan ayat Al-Quran, di mana eksistensi seorang guru sebagai manusia yang sedang memegang amanah mendidik, seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Asr 103 ayat 1-3, yang artinya demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran, dan menasihati supaya menatapi kesabaran. Berkaitan dengan kompetensi sosial, ayat ini diaplikasikan dalam bentuk interaksi dan komunikasi dengan lingkungan kerja dan peserta didik secara baik, sehingga mampu menyampaikan nasihat kepada peserta didik serta dapat saling mengoreksi untuk tetap dalam kebenaran dan kesabaran dengan sikap empatik dalam berkomunikasi kepada semua stakeholder pendidik. Kemudian dalam Quran Surat Yusuf ayat yang ke-100, yang artinya
Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Dalam Quran surat Yunus ayat ke-100 yang artinya, dan tidak ada seorang pun yang beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah akan menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Berkaitan dengan kompetensi sosial 10/13 dimiliki oleh guru adalah bahwa sikap sosial guru harus dapat diteladani oleh peserta didik. Karena dalam pembelajaran, guru harus selalu menjalin hubungan sosial dengan peserta didik yang sifatnya membangun proses pembelajaran yang menyenangkan tanpa pilih-pilih agar komunikasi berjalan multi arah antara guru dengan peserta didik. Hal ini merupakan penerapan kompetensi sosial yang dilakukan dengan interaksi sosial yang harmonis baik dalam kelas maupun di luar kelas. Nabi Muhammad SAW senantiasa memberikan contoh interaksi sosial yang baik dengan para sahabat. Relasinya selalu berjalan seimbang dan harmonis. Tidak pernah terjadi ketegangan antara Nabi sebagai seorang guru dengan para sahabat sebagai murid. Pandangan Islam tentang kompetensi sosial pendidik bahwa kompetensi sosial dinyatakan dalam bentuk kemampuan berkomunikasi secara efektif dan religius dengan menunjukkan kepedulian terhadap kompetensi sosial yang menunjukkan sikap egalitarian berupa akhlul karimah serta tuntunan di Al-Quran. Kompetensi sosial pendidik dalam perspektif Al-Quran direlasikan juga dalam akhlak mulia sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan di sini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.